Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Shalom. Shalom. Senang sekali malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini dan kita juga boleh berkumpul kembali di dalam persekutuan doa kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, via Zoom ataupun yang ada di tempat ini, kita mau memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau berikan waktu kita malam hari ini yang terbaik buat Tuhan, dan kita mau memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau pejamkan mata. Kita mau sungguh menyadari keberadaan kita di tempat ini, di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Melalui setiap hembusan nafas yang boleh kita lakukan, kita percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita malam hari ini, apapun kondisi kita, apapun suasana hati kita, mari saat ini kita mau sungguh memfokuskan seluruh pikiran dan hati kita hanya untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus di dalam setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Mari Bapak Ibu, kita mau awali persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kasih Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa selamat malam, Yesus selamat malam, Allah Roh Kudus selamat malam. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan doa PDPKK Santo Yusuf Cirebon. Kalau hari ini boleh ada buat kami berkumpul bersama, kami percaya bahwa selalu ada rencana-Mu yang baru atas setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau hadir di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, dalam seluruh kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita sebentar mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala persoalan hidup kita, selalu ada kasih yang Tuhan berikan, dan selalu ada penyertaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin sepanjang hari ini saja banyak hal-hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mungkin melukai Engkau dan orang-orang yang kami jumpai yang ada di sekeliling kami. Melalui setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, ampuni kami. Dan biarlah sungguh pengampunan-Mu, kasih-Mu selalu boleh tercurah dan selalu boleh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami punya Allah yang selalu mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala pengampunan-Mu. Terima kasih untuk segala kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami, untuk setiap pekerjaan kami, untuk segala berkat yang kami terima sepanjang hari ini, untuk teman-teman yang Kau boleh hadirkan dalam kehidupan kami, untuk segala usaha dan karya yang boleh kami lakukan, dan untuk banyak hal yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh boleh bersyukur. Dan biarlah Tuhan malam hari ini
Kami sungguh berikan waktu kami untuk kami boleh memberikan pujian penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam. Kami mau sungguh pakai waktu ini untuk kami boleh mengalami hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami kedekatan bersama dengan Engkau melalui setiap doa, pujian yang kami naikkan kepadamu. Hadirlah bersama dengan kami Bapa, sertai persekutuan doa kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh ada, Engkau sendiri yang boleh berkarya, Engkau sendiri yang boleh mengungkapkan segala isi hati-Mu bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biarlah kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh bersorak-sorai bagi-Mu. Karena Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan sekarang dan selama-lamanya. Segala puji, hormat, dan syukur kami boleh naikkan di hadapan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Boleh bangkit berdiri. Kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Apakah ada Yesus di wajah mereka? Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, kita boleh melihat bahwa ada wajah Yesus di dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Dan kalau hari-hari yang boleh kita lalui, mungkin dari Senin sampai Minggu, kita boleh melihat banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap hari itu adalah hari yang baik. Setiap hari itu adalah hari yang Tuhan berikan buat kita. Hanya terkadang kita manusia menilai ketika kita mengalami hal yang gak baik, kita merasa bahwa hari ini adalah hari tersial dalam hidup kita. Tetapi bukan begitu maksud Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, kita boleh punya pengharapan bahwa esok hari ada hari yang lebih baik. Dan hari ini juga khususnya hari yang dijadikan Tuhan boleh menjadi hari yang terindah buat kita semua. Karena kita boleh berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita boleh berjumpa bersama dengan saudara-saudari kita seiman. Karena hari ini adalah hari yang terindah. Kita mau bertumbuh bersama, bertumbuh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita puji Tuhan kita katakan bahwa hari yang terindah ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah. Ketika apa? Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, di hatiku ada cinta Tuhan. Ada cintanya. Di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Kita mau selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku
Ada siapa? Ada cintanya di hatiku, di hatiku. Ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan sekali lagi, bertumbuh dalam imanku padanya. Ya Bapak Ibu, kita boleh tetap percaya bahwa hari yang terindah adalah hari-hari yang boleh kita lalui ketika kita boleh bersama dengan Yesus. Dan kita mau semakin bertumbuh iman kita. Karena apa? Karena kasih Yesus adalah yang selalu indah, indah dan indah. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kita mau gerak-gerak sedikit ya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita semua mau bergerak, kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Kita mau puji Dia. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesus, ku kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Boleh ikuti gerakan saya. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, oh Yesusku. Oh Yesusku, sekali lagi oh Yesusku. Oh Yesusku, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah, indah, oh indah. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Setelah kita boleh memuji Tuhan, mari kita kembali menyediakan waktu kita untuk boleh merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Kita mau kembali pejamkan mata. Kita mau kembali atur nafas kita setelah kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa bukan hanya melalui kata-kata, tetapi ketika kita boleh menyadari dengan sungguh apapun kondisi kita saat ini,
kita boleh melihat dan tetap percaya bahwa ada kasih Yesus yang sungguh indah atas setiap kehidupan kita. Kalau saat ini terkadang kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita, tetapi kita boleh tetap percaya bahwa selalu ada tangan Tuhan yang senantiasa terulur bagi kita semua. Dan kasih Tuhan kita tidak pernah berkesudahan, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, kalau kita boleh berdiri di tempat kita masing-masing, kalau kita masih boleh menghirup nafas dengan gratis, kalau kita masih bisa menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu menunjukkan betapa kasih Tuhan untuk setiap kita. Dan mari kita menyembah Dia sebagai tanda betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Betapa kami tidak berarti tanpa Engkau. Dan kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Dan kita mau sungguh menyadari melalui kata demi kata dari lagu ini bahwa kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Kita mau sungguh menyadari betul kita ada karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya raya raya rase, inna ya raya la, raya ramo, ya raya la. Kami menyembah-Mu Tuhan, asia raya la 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 la. Mari kita sembah Tuhan kita melalui setiap kata-kata yang Tuhan berikan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah dalam hidup kami, Engkaulah Allah yang kami puji, Engkaulah Allah yang boleh menjadi Bapa kami, Engkaulah Allah yang boleh menjadi sahabat bagi kami, Engkaulah Allah yang begitu mencintai kami, Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Inna ya raya nase, raya la nase, raya. Inna ya raya la 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 ya raya namone ya se, raya la. Gloria na namone ya raya la 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 ya raya nase, raya la 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 ya nase. Ya raya
Terima kasih Bapa untuk waktu yang boleh kami nikmati, untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Engkau boleh menjamah kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam keheningan kami, di dalam setiap kehidupan kami, biarlah kemurahan-Mu yang boleh menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau berikan seluruh diri kami dan waktu kami untuk kami boleh mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Ibu Francisca yang telah Kau pilih. Biarlah Ibu Francisca boleh menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami. Boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu bagi kami. Dan kami boleh menyadari, dan kami boleh diingatkan, dan pada akhirnya nanti kami boleh membawa sesuatu ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Berbicaralah kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Tadi kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam kemurahan hati. Ya, bertumbuh. Ya, bertumbuh itu bukan sebuah pilihan. Ya, tetapi keharusan. Kenapa? Kalau kita lihat ya bayi ya, terus balita, terus remaja, dewasa itu dia pasti bertumbuh. Ya, dia pasti bertumbuh secara jasmani ya, dan kalau lihat kuku juga ya makin lama makin panjang, rambut makin lama makin panjang. Ya kita bertumbuh. Ya, dan begitupun rohani kita rindu rohani kita pun bertumbuh. Ya, dengan terus memperbaharui diri. Ya kalau bulan ini ya minggu kemarin kita belajar sama-sama bertumbuh dalam cinta kasih. Minggu depan bertumbuh dalam kesabaran. Ya, minggu depannya lagi bertumbuh di dalam pengampunan. Dan hari ini bertumbuh dalam kemurahan hati. Ya. Apa itu kemurahan hati? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemurahan hati itu ada 3 arti. Ya. Yang pertama adalah kebaikan hati. Yang kedua adalah sifat kasih sayang. Yang ketiga adalah kedermawanan. Di dalam bahasa Yunani, krestotes. Ya, di dalam bahasa Latin, benignity, ya, artinya adalah perbuatan baik yang nyata, ya, kelembutan di dalam berlaku terhadap sesama dan bersikap penuh rahmat. Ya, di dalam bahasa Inggris, ya, generosity, ya, atau mungkin memberi lebih dari yang seharusnya, ya, dengan hal yang berlimpah-limpah.
ya. Generosity bisa juga disamakan dengan charity, amal kasih, mercy, kerahiman. Nah, saat ini kita mau lebih lagi mengenal ya, apa itu kemurahan hati. Kita mau buka sama-sama Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 ya. Cukup panjang perikopnya, saya akan bacakan perlahan-lahan. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar, ya, sekitar jam 6 pagi ya, baru mulai matahari terbit ya. Pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, nah ini adalah merupakan upah yang pantas ya, satu hari saat itu ya. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula ya, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 siang, pukul 12, lalu pukul 3 petang, ia keluar lagi, keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dan kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Jadi kalau tadi kita lihat jam 5 sore, berarti ini jam 6 sore. Ya, 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kita tahu kalau hati Allah sangat murah hati, sangat penuh dengan belas kasihan, ya, selalu tergerak belas kasihan. Ya, kalau mungkin tadi yang terakhir, Yesus ya, Tuhan itu bertemu ya jam 5 sore dan dia mengatakan,
mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dan orang itu mengatakan, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, oleh kemurahan hati. Dia ingin memberi ya yang sama, ya upah yang pantas sehari sedinar. Ya, kita lanjut baca. Ya. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita sudah baca perikop ini, tadi kita sudah membahasnya sedikit. Kita akan merenungkannya kembali. Oh, tadi Allah ingin memanggil, ya, yang pertama adalah Allah ingin memanggil semua orang, ya, untuk bekerja untuk kerajaannya, ya, di kebun anggurnya. Ya, tuan rumah tadi keluar lima kali, ya, pagi-pagi benar, ya, kira-kira jam 6 pagi, ya, mulai 9 tadi, 12, 3 sore, 5 sore, 5 kali. Ya, Allah itu peduli pada persoalan hidup manusia. Dia pergi keluar, dia mencari, ya, dia memberi pekerjaan agar mereka tidak menganggur. Ya, tadi di pasar, di jalan, ya, agar dapat hidup layak. Tatapan Allah yang penuh kepedulian memanggil, ya, mengundang untuk bangkit. Yang tadi diam aja ya, menganggur ya, untuk bangkit, untuk terus berjalan. Karena ia menginginkan kehidupan yang penuh dan berbuah, yang diselamatkan dari kekosongan dan kelembaman. Apa itu kelembaman? Ya, kelembaman itu ya cenderung diam, ya, kelambanan, ya, atau kemalasan. Ya, atau ini seperti tadi menganggur sepanjang hari. Ya, tadi lagi kita bahas lagi ayat 6 tadi. Ya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dan jawabnya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ya, tadi hati Bapa yang tergerak oleh kemurahan hati, oleh belas kasihan. Dan di sini persoalan ya mulai muncul, reaksi mulai muncul saat pembagian upah. Ya, tadi yang datang terakhir, ya tiba-tiba mungkin dia pikir ya saya udah kerjanya cuma sebentar tadi 1 jam, dia pikir bakal dapat sedikit, ternyata dapat upah 1 hari. Wah, ya senang banget, ya sukacita, ya senang banget. Tapi ketika yang datang lebih dulu datang, kiranya dapat lebih banyak. Ya, dia bilang udah kerja dari pagi, sehari suntuk, ya kerja berat, panas terik matahari. Tetapi dia disamakan juga dengan bekerja 1 jam. Dan dia ya, bersungut-sungut. Ya, kelihatan bersungut-sungut, ya mengeluh, ya atau mungkin juga iri hati. Ya, kita seringkali di sini mungkin ada yang kerja ya, mungkin di kantor atau di toko ya. Sejam kayaknya biasa enggak ya, 8 jam ya, ada yang 5 jam. Lalu kita kadang-kadang juga ya namanya sifat manusia mulai kadang membanding-bandingkan. Ya mereka yang datangnya mungkin cuma sejam atau cuma berapa jam dapatnya sama atau mungkin lebih besar. Ya ada keluhan, ada sungut-sungut, ada iri hati. Ya, itu sifat manusia pada umumnya. Ya Tuhan, dan juga mungkin tapi ini di sini bukan cerita tentang perusahaan atau bisnis ya. Kalau mungkin pikir ya nggak mungkin orang menghambur-hamburkan uang untuk mereka yang hanya kerja 1 jam. Ya, tapi ini bukan tentang bisnis, ya, bukan tentang usaha, tetapi ini tentang ya balik lagi ke ayat yang pertama, hal kerajaan sorga. Ya, hal kerajaan sorga ini kebun anggurnya Allah. Ya, dan tindakan Tuhan, tindakan Allah itu melampaui perhitungan ya dan cara bertindak manusiawi kita, tidak terselami ya. Allah itu penuh dengan kejutan. Ya.
Di sini dikatakan juga ya, Yesaya 55 ayat 8, 9 dan 10. Coba ya kita baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, gak terpikir, gak terselami. Ayat ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ya, rancangan Allah ya, bukanlah rancangan kita. Jalan Allah bukan jalan kita. Ya, tidak terselami. Ya, Allah penuh dengan kejutan. Ya, seharusnya kita bukan mengeluh ya tadi atau bersungut-sungut atau iri hati, justru kita terpesona. Ya, kita tercengang karena rancangan dan jalan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, karena kalau tadi yang pertama kita ingat, Allah ingin memanggil semua bekerja untuk kerajaannya. Di kebun anggurnya. Dan yang kedua, pada akhirnya Allah ingin memberikan keselamatan hidup kekal bagi semua orang sebagai imbalan jasa yang sama. Ya, jadi pada akhirnya Allah ingin memberikan keselamatan hidup kekal. Ya, Allah tekun, ya, merangkul, ya, datang mencari mereka yang tersesat, yang hilang. Kita ingat juga ya, gembala yang baik mencari domba yang hilang. Itu juga gak terpikirkan. Ya, ada 199 ada, tapi dia cari yang satu. Hilang sampai kemana-mana dan begitu dia senangnya. Ini juga sama sekali tidak terpikirkan. Ya, yang cuma saat kerja 1 jam, dia dapat juga ya upah tadi 1 dinar. Ya. Seperti juga ya penjahat ya di sebelah Yesus ya pada jam-jam terakhir, kita nggak tahu mungkin menit-menit terakhir kehidupannya, dia menyesal, dia bertobat, Tuhan ingat aku saat engkau masuk kerajaanmu. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Allah begitu Maha Rahim, Allah begitu murah hati. Paus kita, Paus Fransiskus gitu di Kolombia ya. Di Kolombia pernah suatu saat dia sedang menyapa umatnya. Ya, menyapa umatnya di jalan dan tiba-tiba dia terjatuh dan di pelipis kirinya itu terantuk sama mobil kepausan. Jadinya pelipis kirinya berdarah. Dan Paus bukan berhenti dan tidak melanjutkan, tetapi yang langsung diobatin secara cepat dan langsung dia melanjutkan kembali menyapa umatnya. Ya, meskipun mungkin berbahasa sedikit baru masih sakit, nyut-nyut ya sakit, tetapi dia terus ya dia menemui umat Tuhan ya, bahkan dengan senyuman yang lebih cerah. Ya, luar biasa. Bapak Paus kita, Paus Fransiskus. Dan ketika diwawancarai, dia diminta untuk menjelaskan dirinya di dalam 1 kata. Dan Paus menjawab, masih belum mandi. Ya, saya adalah orang berdosa. Ya, kaget ya. Ya, Paus menjelaskan dirinya dengan 1 kata, dia mengatakan, saya orang berdosa. Seperti juga uskup kita. Ya, Uskup Antonius, ini ada gambarnya ya. Kalau kita suka ikut misa ya, itu uskup mengatakan apa ketika doa syukur agung, hambamu yang tak pantas ini. Ya. Dan seperti saat kita doa tobat, saat perayaan Ekaristi kita mengatakan juga ya pada diri kita sendiri, saya berdosa dan saya sungguh berdosa. Ya, 3 kali kita ulang. Dan ketika kita memandang tubuh Tuhan,
kita mengatakan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ya, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah hamba yang tidak pantas. Tetapi Tuhan tetap setia, ya, tetap mencari, tetap memanggil kita. Ya, Tuhan tetap ingin kita menjadi bagian dari keluarganya. Ya, sesuatu yang membahagiakan, ya, mengetahui bahwa kita adalah, ya, seperti pekerja yang datang terakhir. Ya, mungkin kalau misalnya tadi awal kita kadang-kadang membayangkan pekerja yang datangnya awal terus kita bersungut-sungut, ya, mengeluh, iri hati. Tapi bayangkan kita adalah pekerja yang datang terakhir, yang hanya memiliki 1 jam, ya, yang sudah nganggur sepanjang hari, yang gak ada orang yang mengupah, tetapi Tuhan memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya, dan kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Kita mau juga bermurah hati, kita mau memberikan yang terbaik, ya, 1 jam. Seperti pekerja itu 1 jam yang kita miliki, kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bermurah hati, karena Tuhan juga sudah bermurah hati kepada kita. Ya, mencari kita, memanggil kita. Ya, jadi seperti Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita diminta, setelah kita mendapat kemurahan hati, ya, kemurahan hati, kita juga diminta untuk murah hati seperti Bapa. Ya, karena, ya, semua adalah milik Tuhan, ya, bukan milik kita, semua milik Tuhan. Ya, kita mau, ya, milik Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita, dan kita mau bermurah hati, ya, dengan tindakan, dengan juga tidak menghakimi, dengan tidak menghukum. Ya. Dan Matius 5 ayat 7 mengatakan juga, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, ya. Sabda bahagia, ya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan blessed are the merciful, ya. Bukan lagi berbahagia, ya, tetapi bukan lagi berbahagia atau happy, atau tetapi blessed, diberkatilah, ya, diberkatilah are the merciful, mereka yang penuh belas kasih, yang penuh, yang murah hati, yang maha rahim. Ya, murah hati di sini dikatakan bukan lagi generous, tapi merciful, for they will show mercy, karena mereka akan mendapatkan kerahiman. Ya, karena kita rindu pada saat akhir kehidupan kita rindu kerahiman Tuhan. Ya, kita orang berdosa, kita tidak pantas, kita rindu belas kasih kerahiman Tuhan. Seperti tadi penjahat, ya, di sebelah Yesus, ingat Tuhan, ingat saya saat engkau masuk kerajaanmu. Dan kita pun rindu, Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kita balik kembali ke ayat yang 15, ya, pertanyaan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang Tuhannya tadi, ya. Pernyataan Tuhannya tadi, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Berkata, iri hatikah engkau karena aku murah hati, karena aku memberi lebih dari yang seharusnya. Dan kita tadi sudah, ya, belajar bahwa kita tidak usah iri hati ketika Tuhan bermurah hati. Karena di sini Paulus mengatakan bahwa hati yang iri hati adalah hati yang pahit. Itu adalah hati yang tidak pernah bahagia. Itu adalah hati yang mengganggu masyarakat. Ketika kita iri hati, kita harus menyatakan, ya, mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan,
karena Engkau telah memberikan ini kepada orang itu. Ya, rasa terima kasih itu penting. Kadang-kadang kita menahan diri untuk mengatakan terima kasih, ya, atau untuk mengucap syukur, untuk bersyukur, ya, karena adanya iri hati tadi. Ya, jadi ya, kita buang jauh-jauh tadi, ya, mengeluh, iri hati, bersungut-sungut kita buang jauh-jauh. Ya, yang kita ingat kita harus bersyukur, berterima kasih, bermurah hati seperti Bapa murah hati. Ya, dengan berdoa, ya, kita berdialog dengan Allah. Ya, di dalam doa, karena dengan berdoa kita semakin mengenal hatinya. Ya, hatinya yang maha kudus. Ya, kalau ini bulan Juni, kita juga banyak merenungkan bulan hati kudus Yesus. Bagaimana hati kudusnya yang penuh cinta itu begitu lemah lembut, begitu rendah hati, ya, begitu penuh kerahiman, begitu murah hati. Kita mau semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal hatinya, dan Tuhan jadikan hati kami ya seperti hatimu. Bapak Paus itu mendorong umat Katolik untuk menjadi saksi Kristus yang murah hati. Ya, kita menjadi saksi Kristus yang murah hati. Karena dengan menjadi saksi Kristus, ya, yang murah hati, dan kita percaya bahwa Tuhan, ya, selalu bersama kita. Tuhan selalu mendukung kita, menguatkan kita, menjadi saksinya. Ya. Di dalam doa Angelus, ya, 17 Maret 2013, ini Paus Fransiskus mengatakan bahwa sedikit kemurahan hati itu membuat dunia menjadi lebih hangat dan adil. Kita harus mengerti pula kemurahan hati Allah Bapa yang sangat pemurah, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Allah adalah Bapa yang maha kasih, yang selalu mengampuni, yang selalu memiliki kemurahan hati untuk kita semua. Dan marilah kita juga belajar untuk bermurah hati satu sama lain. Dan Santa Faustina, kita tahu Rasul Kerahiman Ilahi, ya, yang begitu ada 3 tingkatan, ya, belas kasih, 3 tingkatan kerahiman, yaitu tindakan dengan tindakan belas kasih, kedua dengan kata-kata, dan yang ketiga dengan doa. Ya, mungkin kita sering dengar, ya, tindakan, kata-kata, doa. Gambar tadi bisa ya? Gambar bisa ya? Yang satu ya, oke. Nah, ini ada contoh, ya, saya juga baru dapat dari teman saya, ya. Itu ada Cinta Laura, mungkin tahu ya, artis Indonesia. Kalau kita dengar artis, wah, kayaknya identik dengan hidup yang glamor, ya, yang serba mewah. Tetapi ketika artis ini Cinta Laura ini diinterview, ya, dia tuh mengatakan bahwa dia itu seringkali kadang, ya, dia sudah diajarkan dari dulu, dari kecil sama mamanya untuk hidup hemat, ya, untuk hidup sederhana. Ya, bagaimana mamahnya juga, ya, ibunya itu membuka yayasan Sukarseno Foundation, yaitu didirikan tahun 2002 untuk pendidikan, untuk bencana, ya, dan di situ ada sebuah desa di kaki Gunung Salak di Bogor, itu kampung yang namanya Kampung Mulyasari, ya, kondisinya sangat terbelakang sehingga itu baru bisa dialiri listrik itu 5 tahun terakhir, ya, dan ketika Cinta Laura diwawancara, ya, dia mengatakan bahwa dia, ya, dia tidak suka barang-barang yang bermerek dan harga yang mahal, ya, dia tidak suka karena dia akan merasa bersalah sekali, ya, karena apalagi tas yang harganya puluhan juta gitu, ya, dia merasa masih banyak, ya, mamanya masih banyak orang sana yang lebih membutuhkan, ya, dia memperhatikan para pekerja,
para pekerjanya dan juga keluarga-keluarga mereka, dan juga lebih baik ya uang segitu itu bisa menyekolahkan berapa anak, memberi makan berapa keluarga. Ya, jadi dia sama sekali ya tidak suka barang-barang yang bermerek dan mahal. Ini yang luar biasa dari seorang artis mungkin yang kita pikir hidupnya mewah dan glamor, tetapi dia hidup hemat, sederhana, dan malah dia ya membangun banyak sekolah gratis di pedalaman. Dia memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah kita mau belajar sama-sama bagaimana ya dari anak kecil. Hailey Ford, ya, dia umurnya sekarang ini 9 tahun. Ya, di Washington, Amerika. Jadi awalnya ketika dia usia 5 tahun, itu dia pulang dari toko sama mamanya, dia ketemu sama seorang tunawisma yang namanya Billy Ray. Dan dia bilang, ya, tunawisma itu mengatakan bahwa, Billy Ray mengatakan bahwa dia sudah 4 hari belum makan. Lalu anak kecil itu bilang, "Mah, please mah, tolong kita beri dia sandwich." Dan akhirnya mamanya menyetujui memberikan sandwich dan akhirnya terjadi obrolan. Ya, Billy Ray mengatakan bahwa dia adalah dulunya seorang veteran, dia sudah kehilangan kakinya sehingga dia tidak bisa bergerak bebas, bekerja, ya. Dan anak kecil ini ya, Hailey Ford ini rindu terus membagi pada orang-orang ya, tunawisma yang lain. Dan suatu saat ya orang tuanya mengatakan, "Hailey, ya kami ini bukan keluarga yang begitu kaya sehingga kami bisa memberi begitu banyak orang." Lalu anak kecil itu berpikir, kalau saya tidak bisa membeli mereka makan, bagaimana kalau saya menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Kalau misalnya mungkin anak 5 tahun mikir, udah saya mah gak mau makan buah, gak mau makan sayur. Kita lihat kalau anak kecil kan biasanya gitu. Tapi dia memikir bagaimana saya bisa menanam buah, menanam sayur untuk teman-teman tunawismanya. Jadi dia baca dari buku, ya dia mulai menanam, ya dia juga berkonsultasi dengan kakeknya, ya, dan bagaimana dengan lahan sempit dia bisa menanam. Ya, akhirnya juga ya dapat ya buah, sayur, ya awalnya itu kentang, kedelai, wortel, ya. Lalu tetangga-tetangganya mulai ya membantu, ya. Akhirnya ada tetangganya yang menganggur juga, dia mulai membantu menyiangi, mengairi, ya, dan akhirnya bisa panen yang macam-macam, blueberry, ya, kacang-kacangan, okra, ya, variasinya semakin banyak, ketimun, tomat, brokoli, stroberi, selada. Ya, dan juga para tunawisma itu juga membantu, ya, membantu Hailey. Mereka tuh merasa Hailey ini seperti seorang malaikat kecil, ya. Dan setelah itu Hailey mulai merasa sedih lagi karena dia melihat temannya itu belum punya rumah, masih harus tidur di jalan. Kalau dia berpikir lagi, ya dia mengatakan, menurut saya mereka harus memiliki rumah. Akhirnya ya dia belajar lagi, ya mungkin kalau anak-anak umur segitu baru yang 5 tahun masih cari main blok-blok kayu, tetapi dia mikir bagaimana membuat rumah. Ya, dari papan-papan dari kayu dilapisi dengan kain yang hangat gitu, ya. Dan akhirnya semua tetangga-tetangga membantu sampai akhirnya jadi 11 rumah. Ya, jadi di dalam 4 tahun itu dari dia umur 5 sampai 9 tahun, ya 4 tahun dia sudah memberi makan begitu banyak, ya. Tunawisma menjadi mandiri dan memiliki rumah. Dan ketika diwawancara dia mengatakan, ya saya tidak bisa membantu semua orang, tetapi cinta bisa, ya kekuatan cinta. Dia mengatakan, jadi sekecil apapun perbuatan baik dapat membawa banyak perubahan. Ya, seperti Mother Teresa mengatakan bahwa jika kita tidak bisa memberi makan 100 orang, ya mulailah dengan ya 1 orang saja. Ya, saya juga masih berjuang ya untuk itu ya.
Dan satu kali waktu saya lagi nyetir mobil ya pulang, waktu itu hujan besar. Hujan besar, saya lihat mobil di depan saya itu lagi parkir terus mau keluar. Ya, ada namanya tukang parkir yang udah pakai baju, ya baju apa sih? Baju hujan, ya. Lalu memarkirkan, ya saya nunggu aja ya. Terus ketika dia dapat uang, kita tahu kalau tukang parkir biasanya dapatnya 2.000 ya, 2.000 atau mungkin paling 5.000 ya, paling ya 2.000. Abu-abu kan. Tapi saya waktu itu lihat orang di mobil itu memberikannya warnanya merah, ya. Itu 10.000 sepertinya, ya. 10.000 itu pada seperti itu 5 kali dari yang seharusnya. Kalau harusnya 2.000, dia memberi 5.000, 10.000. Jadi 5 kali. Kalau misalnya 5.000, ya 10.000 berarti 2 kali lipat. Tapi yang membuat hati saya tersentuh, si tukang parkir itu ketika dia mendapat uang itu 10.000 itu dia gini, dia sambil ya lari dan menari-nari, ya. Dan di situ saya tersentuh bagaimana murah hatinya mobil depan saya itu memberi lebih dari seharusnya, ya. Dan orang yang tadinya mengharapkan 2.000 ternyata dapat 5 kali lipat, begitu senangnya. Mungkin dia bisa makan hari itu langsung gitu ya, makanan hangat. Itu yang membuat hati saya tersentuh ya. Dan juga saya ingat lagi Santa Faustina ya. Santa Faustina itu pernah suatu waktu dia di biara itu jadi penjaga gerbang biara ya, buka tutup ya. Pekerjaan yang sangat sederhana ya. Tetapi saat itu dia lihat hujan salju, ada seorang pemuda ya, baju compang-camping, tidak pakai alas kaki, tidak pakai menutup kepala, kedinginan. Dan dia meminta makanan hangat. Lalu Suster Faustina langsung ke dapur ya. Dicari-cari ya. Cari-cari sampai akhirnya ketemu ya, dihangatkan semangkok sop, beberapa potong roti, dia berikan kepada pemuda itu. Dan pemuda itu makan. Setelah makan, dia memberikan piringnya lagi, ya mangkuknya tadi ke Santa Faustina, dan saat itu dia menyatakan bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Dan pemuda itu menghilang. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, putriku, ya, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku. Dan kemurahanmu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Jadi Santa Faustina ternyata seringkali membantu orang yang miskin yang datang ke pintu gerbang biara, dan bagaimana orang miskin itu begitu bahagia, senang, ya, ucap syukur pada Tuhan, dan sampai hingga Tuhan sendiri ingin merasakan belas kasih, ya, kemurahan hati Santa Faustina, ya, luar biasa, ya. Dan saya juga jadi ingat Santo Martin de Tours, itu juga pernah waktu itu naik kuda, ya, dia pakai mantel merah waktu itu, dan dia melihat seorang yang kedinginan di pinggir jalan, ya. Dan akhirnya dia merobek dua, ya, mantelnya, dia memberikannya pada, ya, setengahnya kepada yang di pinggir jalan itu. Dan malamnya, ya, dia melihat Tuhan Yesus dengan memakai setengah mantel yang tadi diberikan oleh Santo Martin de Tours, ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, itu sungguh benar apa yang kau lakukan pada orang yang sungguh membutuhkan, engkau melakukannya untuk aku, ya. Kita melakukan, kita bermurah hati, ya, seperti Bapa murah hati, dan kita juga melakukan seperti untuk Tuhan. Ya, itu dengan tindakan, ya. Kalau dengan kata-kata, ya, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang menghibur, ya, ya mungkin dengar curhat atau apa, mungkin bisa lewat telepon, ya. Kalau mungkin sekarang ini sulit bertemu, bisa juga dengan mengetik di WhatsApp, ya, ya mungkin cepat sembuh, ya.
Tuhan menyertai selalu, ya kata-kata yang meneguhkan, yang memberi semangat, ya itu pun juga adalah bentuk-bentuk kemurahan hati, ya. Dan satu lagi ini juga ya doa, ya doa juga sangat besar kuasanya. Ya kadang tindakan mungkin sulit, terbatas, ya kata-kata juga ya mungkin belum bisa, kita masih bisa berdoa, ya. Saya juga teringat Santa Teresia Lisieux, ya Lisieux itu ketika dia melihat ya bahwa ada seorang penjahat besar yang akan dihukum mati, ya, dan dia berdoa untuk penjahat itu hingga detik-detik terakhir kehidupannya penjahat itu bertobat dan dia mau waktu itu mendatangkan pastor dan di hadapan salib penjahat itu bertobat, ya. Karena kekuatan doa, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, baru-baru ini, ya, saya bersama-sama beberapa teman memiliki kelompok doa Santa Faustina, ya, teman saya mengajak. Jadi awalnya itu ketika saya dulu ya, bisa nggak ya baca Alkitab dari awal sampai akhir? Kayaknya rasanya dulu nggak mungkin ya, dulu Alkitab diam aja dia. Tetapi puji Tuhan sekarang ada grup WhatsApp ya, mulai baca dari Kejadian sampai ini ya, 3 bab sehari ya, akhirnya tamat ya. Dan suatu saat teman saya juga suami saya beli buku ini, Katekismus Gereja Katolik, ini bahasa Inggris, Catechism of the Catholic Church. Wah, tebal banget nih, ya. Terus saya mulai baca sedikit, bagus ya. Tapi cuma baca berapa lembar, udah gitu diem lagi, ya. Lalu saya pernah punya buku harian Santa Faustina, ya. Saya baca ya, tapi udah lama buku ini saya punya, tapi nggak selesai. Dan akhirnya teman saya juga mengajak, ada grup baca katekismus sama baca buku harian Santa Faustina. Wah mau. Ya, saya ingat Alkitab bisa dari awal sampai akhir, wah ini juga bisa nih. Nah ya, jadi ikut. Itu sehari itu 7 nomor, ada nomor-nomor. Dan mana yang berkesan, kata-kata yang berkesan itu ditulis ya di grup WhatsApp. Dan itu luar biasa ya, saya banyak dikuatkan ya dari katekismus ya, dan juga dari buku harian Santa Faustina. Ya. Dan teman saya juga setelah membaca buku harian Santa Faustina, dia juga akhirnya terinspirasi untuk membuat kelompok doa. Ya. Karena Santa Faustina ketika ada seorang yang membutuhkan doa, dia berdoa novena, ya, mendoakan selama 9 hari. Lalu kita juga, jadi 9 hari sekali kita menuliskan ya mana wujud-wujud doa yang mau kita doakan untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berada dalam sakratul maut, untuk mereka yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, dan wujud-wujud lain apapun ya 9 hari didoakan. Dan selain berdoa itu kita seperti Santa Faustina juga melakukan silih, ya kita juga mau melakukan silih. Jadi misalnya dan dihitung jam, misalnya silihnya nyapu, ya, terus cuci piring, ya, ngepel, ya itu berapa misalnya 30 menit itu tulis. Nah, dan setelah beberapa hari, ya, saya melakukan itu menjadi menyemangati saya, yang menyemangati untuk berdoa dan untuk mendoakan orang lain. Ketika saya mungkin lihat berita di televisi atau melihat sosial media, ada yang membutuhkan doa, rasanya ingin ya untuk mendoakannya, ya, dinovenakan. Dan juga pekerjaan yang ya ditunda-tunda ya, yang males ya, enggan rasanya, tapi ketika ini untuk silih, untuk dipersembahkan ya, itu rasanya jadi semangat, beda ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari juga mulai bisa melakukannya ya. Berdoa, novena, wujud-wujud tertentu, melakukan silih, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Dan kalau saya ingat lagi, selalu ingat kalau saya ingat ketika saya menikah, ya, atau mungkin ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ya, datang
terus pulang. Ya, saya selalu nyadari waktu itu, ketika saya menikah jalan ya altar Tuhan ya, dan saya di sana merenungkan bahwa ketika kita berjalan memasuki gereja, mendekati altar Tuhan dan pulang, itu yang kita lalui adalah stasi-stasi jalan salib. Ya, di situ saya merenungkan bahwa kadang di dalam perziarahan hidup kita, ya kita seringkali jatuh, ya jatuh lagi. Tapi kita mau bersama Tuhan, kita mau bangkit lagi. Kita mau bangkit lagi, ya, bangkit lagi. Ya, bagaimana Bunda Maria selalu menyertai ya perjalanan, ya perziarahan hidup kita sampai akhir. Bagaimana kita mungkin di dalam perjalanan kita juga dibantu oleh orang lain, ditolong oleh orang lain, ataupun kita menolong orang lain. Ya, seperti Simon dari Kirene menolong Yesus. Kita melakukan seperti untuk Tuhan. Ya mungkin di dalam keluarga kita sendiri, di dalam rumah kita, karena sekarang akhir-akhir ini kita di rumah terus banyaknya. Ya, mana yang bisa kita tolong? Ya, kita bantu, kita berikan kemurahan hati. Lalu seperti kita juga menjumpai stasi pada wajah Yesus diusap oleh Veronica. Ya, bagaimana ya kita mendengarkan ya orang yang mempunyai menghibur ya, memberikan itu juga memberikan kelegaan ya, dan di mana Yesus pun ya menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Ya, Yesus yang dari ujung kepala sampai ujung berlumuran darah, yang ya menanggung salib yang berat, tetapi ketika melihat ya ibu-ibu yang membawa anak dan menangis, ya Yesus masih memikirkan kita, masih memikirkan keluarga kita. Dia mengatakan, jangan tangisi aku, tapi tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dia bukan memikirkan dirinya sendiri, ya. Dia diam saja, dia menanggung dengan ya, dia memikirkan cintanya, kasihnya untuk kita, untuk keluarga kita. Kita mau terus setia berjalan ya, seperti Yesus ya, selalu mengampuni ya, seperti di atas kayu salib dia mengatakan Bapa ya, yang memaku, yang menanggalkan bajunya ya, dia mengatakan Bapa ampunilah mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Kata-kata pengampunan, kata-kata yang penuh kasih, itu yang Yesus katakan ya, sampai akhir. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, kita mau setia mengikut Tuhan, belajar untuk lebih lagi bermurah hati, karena Bapa begitu murah hati. Ya. Terus berjuang terus ya, untuk terus setia, untuk terus mengasihi, untuk terus mengampuni, untuk terus bermurah hati. Karena Bapa begitu murah hati. Bapa begitu maha baik. Dan saya jadi ingat doa tobat. Ya, doa tobat yang kita doakan ketika kita di kamar pengakuan. Ingat ya. Itu kita doa Allah yang maha rahim. Bapa yang maha pemurah. Kita berdoa di dalam doa tobat itu kepada Allah Bapa yang maha rahim, kepada Allah Bapa yang maha pemurah. Maka saat ini kita mau siapkan hati kita mau sungguh mendoakan doa tobat. Doa kepada Allah Bapa yang maha rahim, Allah Bapa yang maha pemurah, yang tidak henti-hentinya mengampuni kita orang berdosa, kita hamba yang tidak pantas. Kita yang terus dikasihi, dicari, dipanggil. Kita yang terus mendapatkan kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita boleh pejamkan mata kita. Kita mau daraskan doa ini bersama-sama. Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku.
Sebab patut engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepadamu, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha pemurah, ampunilah aku orang berdosa ini. Mari saat ini kita rindu untuk menyembah Tuhan Allah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Kirata shikiramaya rasi, kiramaya ramo, yarase kirabaya rasi, yarase kirabaya ramo, inamaya rasi kiraya, inamaya rasi kiraya rasi, inalabaya rasi kirabaya ramo.
boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu, firman-Mu. Kami boleh belajar kembali untuk senantiasa bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kemurahan hati. Terima kasih untuk segala kemurahan hati-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami, di dalam keluarga kami. Kami boleh merasakan kemurahan-Mu. Kami boleh Kau pelihara hari lepas hari. Tiada pernah berkekurangan. Kau cukupkan kami, Kau pelihara kami. Kami lebih dari burung di udara, bunga di padang. Kau begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu Tuhan. Untuk menjadi saksi-saksi kemurahan hati-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing, kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau terus berlatih, berjuang. Karena Engkau begitu murah hati, kami juga mau mengikuti-Mu Engkau, Tuhan. Melalui tindakan kami, bahkan yang sesederhana sekalipun, kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Dengan kata-kata kami, dengan doa kami. Ampuni kami yang kadang seringkali mengeluh. Bagaimana kami harus bermurah hati Tuhan. Kalau mungkin kami sendiri merasa kadang pas-pasan, kadang tidak cukup, dan lain sebagainya. Tetapi kami selalu ingat akan janda miskin yang memberikan persembahan bahkan hanya 2 peser. Dan di situ ada seorang yang memberikan begitu banyak. Tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang dipersembahkan oleh janda miskin itu, walaupun kecil, berkenan bagi Tuhan. Kami mau ya Bapa. Mungkin kami belum bisa memberi makan banyak orang. Tetapi mulai dari 1 orang saja. Mulai kami tidak mau memikirkan untung rugi. Atau memikirkan memberi lalu ada timbal balik. Tidak. Kami mau bermurah hati. Mungkin memberi lebih daripada yang seharusnya. Bahkan sampai membuat orang lain bersyukur dan memuji Tuhan. Seperti Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi, bagaimana dia juga berjuang. Bagaimana ia murah hati. Kami juga mau belajar. Kami melakukan apapun Tuhan. Kami mau persembahkan untuk-Mu. Doa kami, kata-kata kami, tindakan kami. Ajar kami ya Bapa, setia mengikuti-Mu, setia untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Hingga akhirnya kami boleh menikmati kebahagiaan sejati, kehidupan kekal yang sudah Engkau janjikan. Yang rindu Engkau berikan kepada semua orang. Kami mau ya Bapa. Di akhir kehidupan kami juga mendengar seperti penjahat tadi, juga mendengar kata-kata hari ini juga Engkau akan bersama dengan daku di Firdaus. Kerahiman-Mu Tuhan kepada kami orang berdosa, kepada kami hamba yang tidak pantas ini. Kami yang hanya mengharapkan belas kasih, pengampunan, dan kerahiman-Mu.
kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Siska yang sudah memberikan renungannya bagi kita semua pada malam hari ini. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita diingatkan bahwa begitu banyak orang dan contoh-contoh Santo-Santa juga yang bisa kita teladani ketika kita berbicara tentang kemurahan hati. Dan sepulang dari tempat ini, mari kita bawa niat kita untuk boleh bermurah hati, mulai dari orang-orang yang kita jumpai, mulai dari orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Siska yang sudah memberikan renungannya bagi kita malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita bermurah hati, murah hati bukan berbicara tentang materi yang kita beri semata-mata. Tetapi ketika kita boleh memberikan apa yang kita punya, tenaga, waktu, dan pikiran kita, itu adalah sebagai salah satu tanda untuk kita juga boleh semakin bertumbuh di dalam kemurahan hati. Dan mari Bapak Ibu, kita mau mulai dari tempat ini, mulai dari ruangan ini, mulai dari tempat Bapak Ibu masing-masing, kita mau semakin bertumbuh di dalam kemurahan hati. Dan sebagai tanda kemurahan hati kita, mari kita berikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kita boleh memperluas kerajaan Allah. Dan melalui pujian ini kita juga mau katakan bahwa ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, itu tidak membuat kita menjadi miskin. Karena burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Tuhan juga pelihara. Sebelum ku mengatakannya, seperti burung di udara yang melihara berlebih hidupku, kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah menjadikan kaya, seperti burung di udara, seperti burung di udara, kau pelihara terlebih hidupku, kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sungguh hanya berkat Tuhan saja, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sedikit pengumuman Bapak Ibu, untuk hari Selasa yang akan datang kita akan kembali berkumpul, bersekutu bersama di dalam PD PKK Santo Yusuf Cirebon. Dan kalau malam hari ini kita boleh mendengarkan tema bertumbuh di dalam kemurahan hati, minggu depan kita akan sama-sama berkumpul dengan tema bertumbuh di dalam kesetiaan. Bersama Ibu Lani Pola dari Jakarta, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, semakin dikuatkan dan boleh semakin bertumbuh
di dalam kehidupan rohani kita. Dan worship leader kita, worship pelayanan pujian, worship leader dibawakan oleh Bapak Hariman dan juga pemusiknya Saudari Regina. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali hening di hadapan Tuhan. Kita mau tutup persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau bawa semua doa, pujian, penyembahan kita dan juga firman yang kita dengarkan malam hari ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita hening. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh Engkau satukan dimanapun kami berada, di ruangan ini dan juga di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau boleh mengingatkan kami malam hari ini untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin bermurah hati, seperti Engkau sendiri yang meneladani, Engkau sendiri yang menjadi teladan bagi kami. Dan biarlah kami boleh memberikan diri kami Bapa sebagai tanda kasih bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan kami mau bawa niat kami ini untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa kami, kiranya Engkau senantiasa terus membimbing dan menyertai kami dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami. Sertai kami dan biarlah Engkau sendiri yang selalu menjagai kami di dalam sisa hari kami malam hari ini dan juga di dalam kami menjalani hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, semua doa-doa ini mau kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri persekutuan doa kita. Kita mau katakan bahwa kami sungguh tidak ragu Tuhan untuk selalu bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah sahabat kami. Aku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih, sampai berjumpa pada hari Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.